Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan saya jelaskan bagaimana cara proses mengisi e-rapor kurikulum merdeka ya untuk kelas 10 di sekolah kita. Alamat linknya, ini saya ajarkan cara proses yang online ya, sifatnya online, jadi bisa dikerjakan di mana saja. Untuk linknya sendiri, oke, ini saya ketik linknya. Nah, jadi silakan Bapak Ibu ketik link ini di browsernya. Silakan bebas pakai browser apa saja. Saya sarankan menggunakan Chrome ya. Ini linknya lengkap seperti ini tanpa ada S di sini ya. Kalau dia menggunakan S, maka nanti Bapak Ibu ketika buka aplikasinya secara online, maka akan tidak bisa login ya, tidak bisa login. Jadi harap tidak ada S-nya seperti ini. Nah, resikonya apa kalau kita hilangkan S di depan sini, maka nanti akan muncul layar merah ya. Ketika muncul layar merah di browsernya, security, ada tulisan security-nya. Nah, itu nggak usah khawatir, tinggal diklik 3 ini, diklik ya, 3.3 ini diklik, kemudian pilih setelan, masuk ke pengaturan security-nya ya, di sistem, di privacy dan keamanan, kemudian masuk ke setelan keamanan yang ini, kemudian pilih yang ini ya, tidak ada perlindungan. Kalau defaultnya ada di sini, sekarang kita pilih yang ini, tidak ada perlindungan, matikan ya. Ini fungsinya untuk kita menghilangkan layar merah tadi. Nanti ketika sudah ini kita pilih, kemudian ketika kita akses ke alamat website yang ini ya, http e-rapor kurikulum merdeka, seperti ini ya. Nah, tampil masih merah, itu ada tulisan continue, itu tinggal di klik continue saja, dia akan mengabaikan. Seperti itu ya prosesnya, caranya. Saya rasa pasti bisa sendiri, tinggal dicoba saja. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan proses guru mengisi nilai ya. Di sini akan saya login satu guru mengisi nilai. Ingat, di video kali ini akan saya jelaskan guru dan wali kelas ya, login guru dan wali kelas. Ini guru dulu. Untuk password dan username-nya, username dan passwordnya bisa menghubungi admin sekolah ya. Masuk. Nah, ini kita cek dulu linknya menggunakan akses apa. Nah, kekurangannya di sini, ketika ada salah, kita tidak ada keterangan apapun ya. Jadi ini sedikit bugnya, seharusnya ada informasi salahnya apa, tapi karena ya aplikasi baru, kita maklumi saja. Nah, tadi kesalahannya ada di salah password ya. Kemudian kita masuk kemari, kita pilih. Selanjutnya kita masuk ke tujuan. Ingat, proses awal itu adalah diawali dari tujuan. Silakan Bapak Ibu mengisi tujuan, tambah tujuan, pilih mapel informatika. Sekarang mau buat berapa tujuan? TP atau istilahnya TP, tujuan pembelajaran ya. Silakan Bapak Ibu pilih 3, 4, 5 atau 10 tuh, silakan Bapak Ibu. Terserah Bapak Ibu mau milihnya berapa tujuan pembelajaran untuk semester ini ya. Atau mau ditambah langsung dengan punya semester ke depannya ya, saya rasa tidak perlu, mungkin karena ada update aplikasi, jadi khusus diisi tujuan pembelajaran untuk semester ini saja dulu ya. Misalkan ada 2 atau 3, silakan dipilih. Oke, setelah dipilih kemudian klik proses, nanti akan muncul fase-fase di bawahnya. Contoh misalkan seperti ini, saya pilih 3 misalkan, ini kita proses. Nah, dia akan muncul 1, 2, 3. Ini silakan dipilih fasenya, fase E atau F ya. Silakan dipilih tingkatnya. Kita kurikulum merdeka baru tingkat 10, berarti kita pilih 10 ya. Semester yang pertama, ini juga sama. Nah, diisikan tujuan pembelajaran. Ingat 100 karakter, oke? Maksimal itu 100 karakter. Jadi disingkat, yang tadinya paragraf panjang disingkat jadi 100 karakter. Kalau sudah selesai, tinggal diklik tombol simpan. Oke, contohnya seperti ini. Saya sudah buat, saya hanya pilih 2 saja.
Ini dia. Ketika ada kesalahan, misalkan udah terlanjur salah pilih, tinggal dipilih tidak aktif ya. Kalau ada kesalahan, tinggal dipilih tidak aktif sehingga TP itu tidak tampil di ledger penilaian nanti. Seperti itu ya. Kalau terjadi kesalahan, misalkan ini tinggal dipilih tidak aktif. Nanti di si admin ya, pada sisi admin kalau mau dihapus misalkan, itu bisa dilaporkan. Sehingga nanti admin tinggal mengklik tombol hapus. Yang bisa menghapus tujuan pembelajaran ini hanyalah admin ya. Karena di sisi admin bisa melihat data TP, tujuan pembelajaran dari masing-masing guru yang sudah menginput. Oke, next selanjutnya. Setelah mengisi tujuan pembelajaran, kita lanjut dengan nilai rapor. Input nilai rapor bisa secara manual atau langsung dengan aplikasinya. Bisa juga menggunakan Excel ya, seperti kurikulum 13 sebelumnya ya. Kita download pakai Excel, baru kita isi. Seperti itu ya. Nah, bagusnya yang mana? Terserah Bapak Ibu mau pilih yang mana. Tapi kalau saya sarankan langsung mengisi di aplikasi ya. Jadi langsung mengisi di aplikasi, kita langsung bisa memilih. Misalkan siswa ini kita mau kasih nilai berapa sesuai dengan pencapaiannya gitu ya, 80. Kemudian kita bisa memilih TP yang tercapai dengan nilai optimal gitu ya. Misalkan ini kan nilai akhir dari mapel itu pada semester 1 ya. Kemudian TP-nya yang ini tercapai, tapi TP yang kedua atau yang ketiga atau yang keempat itu belum tercapai, pilih yang ini. Jadi ada TP yang diukur dengan tercapaian optimal dan ada TP yang diukur untuk perlu peningkatan. Jangan kedua-duanya ini. Berarti si anak itu tidak lulus di banyak TP. Jadi dikira-kira saja ya, ada berapa TP yang tercapai dan ada berapa TP yang tidak tercapai. Seperti itu dilakukan untuk keseluruhan anak. Gitu ya. Jadi kalau mengisi langsung seperti ini, nanti setelah selesai diisi semua, tinggal klik tombol simpan. Saya ambil contoh satu saja. Siswa ini ya, dia lulus di sini masih kurang. Walaupun nilainya 80, berarti nilai ini tinggi, ataupun nilai ini 90, ini belum sampai, tapi dia kurang, ya, dipilih saja. Oke, ini kita pilih misalkan yang ini. Kemudian ini kita pilih yang ini masih kurang, yang keduanya sudah mampu. Seperti itu. Saya klik simpan. Ya, jadi kita buat 3 contoh kasus ya. Ada 2 yang masih kurang, perlu peningkatan. Seperti 22 TP perlu peningkatan, ini salah satunya. Dan yang ketiga juga salah satunya. Selanjutnya saya perlihatkan bagaimana cara mengimport nilai. Oke, import nilai. Ini kita menggunakan metode Excel. Ya. Setelah pilih kelas, pilih mapel, pilih semester, kemudian kita klik tombol yang biru ini ya, download format nilai. Excelnya keluar, kita buka Excelnya. Masih loading. Video ini tidak saya cut, tidak saya potong. Jadi berjalan apa adanya ya, proses lamanya dia buka Excel sebagainya itu tergantung dari spesifikasi komputer kita. Oke, kemudian sini Abi, ya, ini nilai. Kalau menggunakan Excel sama saja prinsipnya, kita tinggal mengisi nilai saja berapa nilai yang dapat. Nah, bedanya kalau di Excel di sini kita harus ketik. Kita harus ketik TP-nya. Oke. Di sini kita harus ketikkan TP-nya mampu apa gitu sesuai dengan TP yang tertera di ini ya, TP sesuai yang tertera di sini. Pilih kelas. Ini kan kalau kita ngisi manual langsung dengan aplikasinya seperti ini. Nah, berarti di sini kita harus mengarang. Ya. Mengarang sesuai dengan yang kita isikan pada TP. Mampu apa? Kemudian kalau di sini yang rendah, buat dia rendah di TP yang mana. Seperti itu ya. Kalau menginput menggunakan Excel. Boleh nggak dikosongin? Boleh. Nah, mau dikosongin seperti ini, diisi hanya nilainya saja, boleh. Tapi nanti setelah diimport,
Ya, setelah diimport, ini kan prosesnya import nilai. Saat melakukan proses import, ini tadi download, kemudian pilih file, melakukan proses import file. Oke, contoh import file, nih filenya kita import. Nah, maka akan muncul seperti ini. Yang harus lakukan yang kedua adalah memilih kembali manual, secara manual, pilih lagi informatika. Nah, jadi harus kita pilih kembali ininya. Ya, apakah sudah mampu kedua-duanya, seperti itu. Makanya saya sarankan lebih bagus kita langsung mengerjakan di aplikasi nilai, kemudian kita ukur TP mana yang memenuhi penilaiannya sesuai dengan bukti fisik yang kita punya, ya, yang mana yang perlu dia perbaikan atau peningkatan. Begitu ya prosesnya. Jadi tidak ada lagi KKM di sini. Si guru silakan tentukan TP mana yang siswa tersebut belum memenuhi dan TP mana yang sudah mencapai nilai optimal. Oke, selesai. Hanya itu saja proses untuk bagi seorang guru memberikan nilai. Di sini kita bisa cek penilaian, status penilaian. Jadi tidak ada proses kirim-kirim nilai lagi, karena dia akan langsung tersimpan otomatis di sistem. Ini deskripsi ya, masih kosong karena tadi saya belum memilih keseluruhan, makanya dia masih kosong ya. Tapi kalau saya sudah memilih keseluruhan, input nilai, misalkan di sini saya selesaikan satu dulu. Ini saya selesaikan. Oke, nah, ini saya simpan misalkan. Maka ketika saya cek penilaian, status penilaian, nah, baru 4 data, karena ya emang tadi baru 4 data. Jadi hanya bentuknya seperti ini, tidak ada nilai yang ditampilkan, hanya berapa banyak data yang sudah diisi. Mau lihat nilai yang berapa? Kembali lagi ke nilai rapor, input nilai rapor. Silakan dicek lagi di sini, mudah-mudahan tidak hilang ya. Nah, dicek lagi. Itu kalau mau lihat nilai. Mau ngedit deskripsi, silakan di sini. Lihat dan edit deskripsi. Kita bisa mengedit deskripsi ketercapaian. Di sini kalau data tertinggi seperti ini mencapai kompetisi dengan sangat baik. Sangat baik, sangat baik. Apakah nilai 75 ini sangat baik? Tentu saja tidak ya. Jadi silakan diganti menjadi baik. Nah, ini dia. Ini juga sama, baik. Kapan dia jadi sangat baik? Mungkin kalau nilainya jadi 90. Seperti itu, manual sekali ya. Jadi mohon bersabar Bapak Ibu guru, luangkan waktu. Ingat, jangan di hari terakhir baru diisi karena akan kelimpungan sendiri. Oke, jadi sangat baik dan baik atau cukup itu silakan Bapak Ibu ketik sendiri ya, diketik sendiri. Jadi tidak di-create oleh sistem. Inilah mungkin sedikit kekurangan dari raport kurikulum Merdeka yang ini. Mungkin kalau di SP dia langsung keluar ya. Status baik, sangat baik, langsung keluar. Kenapa? Karena kita harus menginput nilai minimalnya. Ketika nilai minimalnya sudah diketahui, maka deskripsinya akan keluar secara otomatis. Oke, bingung? Ya pokoknya seperti itulah ya. Oke, next hub selanjutnya untuk seorang guru setelah menginput nilai, memproses deskripsi tadi ya. Ingat pilihannya seperti ini. Setelah pilih informatika, pilih semester, saya ulang lagi. Ini kita isikan nilainya, TP-nya kita isi. Apakah mampu semuanya? Silahkan, dengan masalah. Kalau ada satu yang tidak mampu, misalkan ini tidak mampu kedua-duanya, berarti ketika kita ini simpan dulu. Simpan. Tahap selanjutnya kita lihat dan edit deskripsi. Bagaimana deskripsi kalau keduanya? Nah, perlu peningkatan dalam hal mampu melihat. Nah, seperti itu ya. Kalau salah satunya bagaimana? Kita akan coba kembali. Ini kita simpan. Nah, ini benar-benar manual, kita harus balik kembali ya. Salah satunya misalkan di atas ini, seperti ini, kita simpan. Kemudian kita lihat dan edit deskripsi. Nah,
mencapai kompetensi dengan sangat baik. Kemudian perlu peningkatan dalam hal. Nanti di rapor ini digabung ke sini. Seperti itu. Ya. Jadi dari rapor dari teks ini akan tergabung secara otomatis. Jadi kalau di sini harus dipisah. Begitu. Ya, harus bersabarlah. Kalau dia mencapai isinya di sini, kalau ada perlu peningkatan isinya di sebelah kanan. Ya, ada sesuai dengan kolom-kolomnya. Begitu ya. Tapi nilainya tetap 1 gabungan dari keduanya. Oke, next. Ini guru. Ya, guru input nilai. Jadi prosesnya itu input nilai TP dulu, ingat tujuan pembelajaran terlebih dahulu ada berapa. Kemudian baru input nilai. Pilih kelas, pilih mapel, pilih semester. Tampil seperti ini. Masukkan nilai siswanya, pilih ketercapaiannya. Setelah dipilih, disimpan. Kemudian tahap selanjutnya adalah edit deskripsi. Silakan diedit. Berapa nilai yang didapat? 80. Apakah 80 itu sangat baik? Silakan diatur sendiri. Misalkan kurikulum kita sudah membuat KKM, misalkan ya. Ini contoh saja. Kurikulum kita sudah buat KKM 70 misalkan ya. Misalkan contoh saja. Nilai ternyata 70. Berarti 70 ini tergolong apa? C. Ya. 70 ini tergolong misalkan C. Oke. Kemudian kalau dia B itu berapa? Ya, kalau dia B berapa? Kalau dia A berapa? Begitu, ya. C ini cukup. Ya. C cukup. B baik. C ini sangat baik. A sangat baik. Oke. Nah, tinggal dibuat rentangnya saya. Kalau 70 itu cukup. Berarti berapa nilai B-nya? Misalkan 85. Ya. B itu kalau nilainya 85. A itu kalau nilainya 90. Berarti kalau nilainya di bawah 85, ya, lebih kecil dari 85. Contoh saja, nanti silakan dihitung sendiri dengan perhitungan ya. Di bawah ya, lebih kecil dari 85. Oke, maka nilainya C. Ya. Lebih kecil dari 90, maka nilainya B. Tapi kalau nilainya di atas 90, maka dia akan dapat nilai sangat baik, atau keterangannya itu deskripsinya itu sangat baik. Jadi begitu ya bagi yang guru ya. Jadi setelah dihitung berapa C, B, A, B, C nya, itu silakan ditentukan di deskripsinya. Oke, lihat deskripsi, tentukan di sini. Nah, sangat baik ataupun baik, silakan ditulis. Misalkan ada 2 TP, contoh seperti saya ini ada 2 TP ya. Yang TP yang pertama dia dapat sangat baik, dan TP yang kedua misalkan baik saja, silakan. Dan baik. Seperti itu. Jadi tinggal ditambah saja. TP yang pertama sangat baik, TP yang selanjutnya baik. Nah, itu dia sedikit kekurangan dari aplikasi kurikulum Merdeka yang kementerian ini ya. Tidak apa-apa, silakan digunakan saja Bapak Ibu ya. Yang banyak kelas ya sudah bisa dicicil pengisiannya sehingga tidak menumpuk di akhir ya. Oke, setelah mengedit deskripsi jangan lupa simpan ya, simpan. Proses simpan sudah selesai, jadi tidak ada perlu kirim-kirim nilai lagi. Sini kita hanya bisa mengecek status penilaian saya ya. Sudah selesai 36 data, deskripsinya 6 data. Oke. Ya. Nah, ini bisa nih. Nah, deskripsinya seperti ini ya. Ini deskripsi mampu. Nah, nanti kalau perlu diedit silakan diedit, perlu peningkatan ya. Ini sesuai dengan yang diedit tadi. Ini untuk nilainya di sini. Nah, semester 1 berapa dapatnya?
bisa dilihat di cek penilaian pencapaian nilai rapor. Oke, selesai. Itu saja untuk tugas sebagai seorang guru. Nah, selanjutnya saya akan perlihatkan bagaimana untuk wali kelas ya. Wali kelas satu akun sama seperti guru ya. Jadi wali kelas itu satu akunnya, juga akun guru. Oke, saya kasih nampak contoh misalkan seperti ini. Oke, salah password. Oke, masuk. Bapak Ibu yang ingin mengganti username, silakan diubah di sini ya. Bisa diubah di sini langsung kalau mau mengganti. Kalau enggak ya nggak masalah. Tujuan ini wali kelas sama, ada menu guru, ada menu wali kelas. Jadi wali kelas itu sudah ditentukan oleh data Dapodik. Ya, jadi beda dengan kurikulum 13, ada akun sendiri untuk wali kelas, tapi di sini tidak ada satu akun untuk dua buah beban ya. Beban sebagai guru, beban sebagai wali kelas ya. Wali kelas, apa yang bisa dilakukan wali kelas? Melihat data siswa. Jadi yang pertama dia bisa melihat data siswa seperti ini. Wali kelas bisa edit. Nah, data siswa. Kalau ada yang kurang, wali kelas silakan diisi. Seperti alamat orang tua, nomor telepon orang tua, alamat wali, telepon wali, wali kelas mohon diisi. Karena data-data ini pasti ada sama wali kelas ya. Oke. Jadi yang tidak lengkap ini wali kelas mohon segera diisi dan diperbaiki untuk proses pencetakan halaman biodata siswa. Oke, setelah mengisi data siswa, memperbaiki ya, lebih tepatnya memperbaiki data siswa, yang mana salah silakan diperbaiki, edit, misalkan seperti ini, namanya huruf kecil semua, mau dibuat huruf besar, silakan. Ya, tanggal untuk yang tidak bisa dirubah, NISN, NIS, diterima tanggal, alamat siswa itu tidak bisa dirubah oleh wali kelas. Ini harus hubungi operator Dapodiknya. Data pelengkap itu bisa dirubah oleh wali kelas ya. Nama siswa juga bisa dirubah oleh wali kelas. Usahakan nama ini sama dengan berkas otentik dia seperti akte ya. Lebih tepatnya harus mengacu sama persis seperti akte, kecuali dia ada perubahan data menggunakan surat keterangan seperti itu ya. Itu silakan diganti nama dan sebagainya. Oke, itu tugas wali kelas. Kemudian selanjutnya menginput kehadiran, itu juga tugas dari wali kelas ya. Menginput kehadiran seperti ini, berapa hari sakit, izin, kemudian tanpa keterangan, itu adalah wali kelas yang mengisikan. Selanjutnya adalah nilai ekstrakurikuler, itu juga wali kelas. Jadi wali kelas mengisi nilai ekstrakurikuler siswa. Oke, tambah. Nah, silakan pilih baik, sangat baik, dan seterusnya. Oke. Ini ada satu tersasar, ya nggak apa-apa. Ini juga tidak ada datanya, tidak apa-apa. Simpan nilai, oke. Ya, misalkan yang salah kelas seperti ini, itu jangan diisi ya, diisi saja yang ada datanya lengkap seperti ini. Selanjutnya catatan wali kelas. Ya, catatan walas, pilih. Ini sama seperti di kurikulum 2013, sorry, kurikulum 13 ya. Catatan wali kelas diisi seperti ini. Perlu meningkatkan, perlu mempertahankan, sebagainya, silakan diisi oleh wali kelas. Kemudian cek penilaian, status penilaian itu silakan diisikan. Seperti itu. Oke, itu semua adalah tugas-tugas dari wali kelas. Jadi tolong Pak Ibu yang wali kelas untuk dapat segera mengisi secara cicilan ya, dicicil, diisi agar proses nanti tidak bertumpuk di akhir. Begitu ya. Lainnya tidak ada. Tinggal cetak wali kelas kalau mau cetak nilai, sehingga lakukan proses cetak perlengkapan rapor, silakan kalau mau dicetak. Oke, kemudian satu lagi, wali kelas
bila ingin tidak perlu repot-repot menekan rapornya ya. Jadi tanda tangan bisa diserahkan kepada admin supaya admin bisa memasukkan tanda tangan di rapor, sehingga ketika dicetak tanda tangan sudah tampil di rapor. Oke, mungkin itu saja, sudah hampir setengah jam penggunaan aplikasi rapor kurikulum Merdeka. Bila terlalu cepat ya silakan diulang lagi videonya. Nggak paham juga ulang lagi, tidak paham juga silakan diulang-ulang aja terus, tidak apa-apa. Makin banyak mengulang makin paham adalah nantinya. Saya sarankan sambil didengar sambil dicoba ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah melihatnya dari awal sampai dengan akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.